Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Yang terhormat Bapak Triad Suparman, Magister Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang sekaligus menjadi mentor dalam kegiatan seminar kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita. Serta yang saya hormati penyaji materi seminar pagi hari ini yaitu Bapak Dwi Sigit Wahyu Kristianto, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dwi Sigit Wahyu Kristianto, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga adalah tanggapan mentor dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Kamis tanggal 26 Juli 2025 yang merupakan hari terpenting bagi Bapak Dwi Sigit Wahyu Kristianto karena telah mencapai tahap seminar hasil dalam rangkaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Menginjak acara inti, yakni pemaparan materi seminar oleh Bapak Dwi Sigit Wahyu Kristianto, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih bagi semua. Saya ucapkan selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Triad Suparman MPD selaku Kepala Sekolah SMP 8 Surakarta dan juga bagi mentor kami dalam seminar laporan orientasi pengenalan nilai. Dan tidak lupa kami juga berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir untuk memberikan dukungan dan bagi rekan-rekan yang membantu sehingga pelaksanaan seminar ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya seminar ini menjadikan kita untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menggali yang perlu kita dapatkan informasi dari rekan-rekan yang lain. Mari kita panjatkan yang pertama puji dan syukur kepada Tuhan. Kiranya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai. Untuk agenda hari ini, seminar pada kali ini yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2005. Saat ini saya memperkenalkan diri untuk biodata saya atau wilayah saya. Nama saya adalah Dwi Sigit Wahyu Kristianto, Sarjana Pendidikan, dengan NI P3K-nya adalah 1975 1217 2024 211001. Alamat saya ada di Pangurjo, RT 1 RW 23, Jebres, Surakarta. Unit kerja saya adalah di SMP Negeri 8, Surakarta, dengan jabatan Ahli Pratama Guru Penjas Perkes. Maksud dan tujuan orientasi ini adalah yang pertama,
Maksudnya adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mencapai visi-visi organisasi. Untuk tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai-nilai etika pada instansi pemerintah. Fungsi, tugas, dan peran ASN. ASN ini ada dua ya, PNS dan P3K, di mana ini sama menjadikan ASN. Untuk fungsinya adalah sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugasnya, ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PK sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk perannya adalah perencana, pelaksana, dan pengawas, menyelenggarakan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bersih dari KKN. Kemudian untuk visi Kota Surakarta, di Surakarta ada visi dan misi ya. Pada saat ini adalah visi Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk visi Kota Surakarta, untuk misinya Kota Surakarta, yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, nanti berkaitan dengan judul kami yang kita sampaikan. Yang kedua adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat pada umumnya di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah sebagai pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif yang berlandaskan semangat bergotong royong dan berkebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, yang terakhir dari misi Kota Surakarta adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan berkerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk visi dari organisasi perangkat daerah dan unit kerjanya, yang untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta, visinya adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreativitas, dan sejahtera. Sedangkan kita sendiri sebagai SMP 8 Kota Surakarta mempunyai visi, yaitu sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan imam dan takwa. Ya, untuk seminar kali ini, tahap dalam penyusunan perencanaan dan hasil kerjanya adalah yang pertama, mengidentifikasi isu di unit kerja. Yang kedua, merencanakan aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan melaksanakan evaluasi. Dan untuk rencana dan hasil kerja, nanti ada beberapa hal-hal yang perlu kita angkat adalah identifikasi masalah, kemudian masalah yang akan diangkat, serta gagasan yang diangkat. Identifikasi masalah di sini itu dikarenakan karena kita melihat jurnal, ya, saya sebagai guru PJOK dan juga sebagai wali kelas, jadi bisa melihat dua kegiatan atau aktivitas anak baik di rumah maupun di sekolah, yang dimana untuk masalah di sini adalah kurangnya semangat siswa dalam melakukan aktivitas olahraga yang ditunjukkan dengan jurnal harian
siswa yang belum optimal. Dalam hal optimal di sini adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak di luar jam sekolah. Anak-anak masih belum semangat untuk melakukan aktivitas kegiatan berolahraga. Kemudian yang kedua, siswa cenderung tidak tertarik atau kurang bersemangat ketika berolahraga di rumah karena dari mereka kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget atau smartphone. Gagasan atau judul yang diangkat di sini adalah menghidupkan semangat sehat di SMP Negeri 8 Kota Surakarta lewat Jumat Sehat sebagai sarana menanamkan 7 kebiasaan anak hebat di Indonesia. Nah, sebagai referensi untuk kegiatan 7 kebiasaan hebat di Indonesia adalah yang pertama adalah bangun pagi, di mana bangun pagi ini diharapkan anak-anak untuk lebih fokus dalam melakukan aktivitas, dan kemudian adalah yang kedua dilanjutkan dengan beribadah. Jadi bangun pagi diharapkan untuk membaca Al-Quran atau Alkitab yang bisa dia lakukan dan berdoa tentunya. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga, di mana dengan olahraga dapat menunjang kegiatan pembelajaran untuk kegiatan lebih segar dan lebih fresh dari kehidupan anak-anak sendiri. Kemudian makan sehat dan bergizi yang memang dicanangkan oleh pemerintah dalam tersebut. Yang kelima, gemar belajar. Ya. Dari 3 ini, ya, berolahraga, makan siang, dan gemar belajar ini adalah jam-jam sekolah kita. Kemudian yang keenam, bermasyarakat. Ini anak-anak sudah pulang, nanti dia bisa aktivitas sosialisasi di rumah, bisa bertemu dengan teman-temannya untuk melakukan kegiatan sosialisasi, baik bermain ataupun melakukan aktivitas apa. Kemudian diharapkan untuk cepat tidur. Ya, anak-anak sekarang banyak sekali waktunya di luar, sehingga ketika ketika hari berikutnya, satu, kemungkinan dia terlambat atau mungkin dia susah bangun karena pada malam hari dia malah bermain atau dia tidak berada di rumah, apalagi belajar. Nah, ada beberapa kegiatan di tempat kami untuk kegiatan ini, yaitu ada program Jumat Sehat. Jumat Sehat ini dikemas dengan dengan aktivitas. Di minggu pertama itu adalah senam kelas 1, minggu kedua senam kelas 2, dan minggu ketiga adalah senam kelas 3. Nah, di minggu keempat atau minggu terakhir di Jumat itu biasanya ada Jumat Sehat dengan berjalan sehat digabung dengan Jumat seni, seperti yang disampaikan untuk kegiatan bisa berkolaborasi dengan guru seni. Nah, dilihat dari seragamnya, apabila dalam hari Jumat seragamnya satu bersama-sama, seragam yang sama seperti ini, berarti ini adalah senam. Tetapi ketika anak-anak berseragam berwarna-warni seperti ini adalah anak-anak akan melakukan kegiatan jalan sehat. Jalan sehat di mana untuk warna baju ada berbeda-beda, kelas 7, 8, dan 9. Kalau yang kelas 7 adalah hijau, kelas 8 kuning, dan kelas 9 adalah merah. Nah, kegiatan senam ini dilakukan untuk minggu bergantian, dan nanti pada hari minggu keempat, minggu terakhir di setiap bulannya adalah kegiatan berkeliling bersama mengelilingi lingkungan sekolah. Dan jangan lupa juga kita mengerti akan kehidupan lingkungan, dan juga kita sebagai sekolah adiwiyata mandiri yang peduli dengan lingkungan, kita juga menjaga. Jadi ketika kita melakukan jalan sehat, kita melakukan untuk kegiatan seni, tempat-tempat yang di lapangan kita bersihkan untuk mendukung kegiatan kita sebagai sekolah yang adiwiyata mandiri. Nah, di sini kita sampaikan bahwa olahraga yang diberikan di sekolah kadang-kadang tidak dilakukan di rumah, sehingga dalam jurnal harian saya sampaikan, saya tulis untuk kegiatan kita tidak perlu olahraga yang berat. Kita cukup loncat-loncat kalau kita punya lompat tali, beli 15.000, nanti anak-anak diharapkan untuk melakukan skipping, tidak lama, cuma 1 menit atau 30 detik, itu saja sudah cukup sebenarnya. Tetapi memang kita sangat kesusahan di anak-anak untuk melakukan aktivitas, sehingga
dari hal itu kita sampaikan untuk kegiatan di Jumat Sehat dengan beberapa kegiatan yang untuk mendukung pemerintah dari pemerintah pusat sebagai 7 kebiasaan Indonesia hebat olahraga, dan divisi pemerintah Kota Surakarta juga untuk mendukung kesehatan, dan dari sekolah sendiri juga menjaga dan mendukung dari kebijakan pusat sampai daerah untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, demikian untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dengan program Jumat Sehat di SMP Negeri 8 Surakarta terbukti menjadi sarana yang sangat efektif dalam menumbuhkan semangat hidup sehat di kalangan siswa, sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam 7 kebiasaan anak hebat. Melalui kegiatan fisik bersama dan kebersamaan yang terjalin, siswa tidak hanya dibiasakan untuk menjaga kesehatan jasmani, tetapi juga dibiasakan menjaga kebiasaan disiplin, bertanggung jawab, bekerjasama, dan cinta lingkungan. Di sini juga kita ada wilayah mandiri tersebut. Inisiatif ini mencerminkan upaya yang sangat nyata sekolah untuk membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter kuat. Sejalan dengan tujuan tersebut, pendidikan nasional dapat berjalan di tempat kita. Untuk sarannya, sebaiknya kegiatan semua tetap dilaksanakan secara rutin di sekolah agar diharapkan siswa terbiasa hidup disiplin, bekerja sama, dan berpikir positif. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai karakter dapat ditanamkan secara menyenangkan dan alami, sekaligus mendukung kebugaran jasmani serta membentuk kebiasaan hidup sehat. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan atau apapun yang menyinggung Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dusikit yang telah memberikan pemaparan hasil seminarnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Dusikit tentang menghidupkan semangat sehat di SMP Negeri 8 Kota Surakarta lewat Jumat Sehat sebagai sarana menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berikutnya adalah tanggapan dari mentor kepada Bapak Klian Suparman, Magister Pendidikan. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit, ini sebenarnya dan sebelum adanya program 7 kebiasaan dari pendidikan ya, seperti yang diprogramkan oleh Menteri Pendidikan kita, sebenarnya khususnya di SMP Negeri 8 itu sudah mendahului. Hanya saja itu mengambil satu Jumat di Jumat terakhir, kemudian di situ juga sekaligus penampilan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga kalau ditampilkan itu terlihat oleh orang lain, anak merasa senang, termotivasi, prestasinya sudah dilihat orang dulu ya. Kemudian berkaitan dengan program dari kementerian sekarang itu 7 kebiasaan Indonesia hebat, di mana salah satunya adalah berolahraga, maka tidak hanya dilaksanakan di Jumat terakhir, tetapi setiap hari Jumat gitu. Tetapi di Jumat terakhir tetap masih ada. Nah, seperti yang kita saksikan bersama, kita lihat setiap Jumat itu memang hasil kita sudah melaksanakan. Dan mohon maaf tadi disampaikan memang ada sebagian yang hobinya memang olahraga. Kita lihat setiap hari orang tidak usah diperintah aja sudah mencari bola,
sepak bola maupun yang lain itu di lapangan seperti yang kita lihat setiap hari, tidak hanya seminggu sekali, setiap hari. Bahkan sudah jamnya masuk di kelas itu anak-anak juga masih ada yang berolahraga, tetapi tidak semuanya. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Sigi tadi, sebagian memang orang berolahraga atau orang minat berolahraga. Ini yang diambil temanya atau judulnya adalah menghidupkan semangat sehat. Jadi yang semangat sehatnya itu supaya semuanya siapa saja itu dalam kondisi sehat. Kalau sudah semangat berolahraga, kondisi sehat semua, sehingga proses kegiatan belajar mengajar bisa lancar, dan harapan kita menjadi anak-anak yang berprestasi semuanya. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya untuk saya berkomentar pada saat ini. Matur suwun. Terima kasih Bapak Triat atas tanggapan yang diberikan kepada pembicara kita hari ini. Sampailah kita di kesimpulan pada seminar kali ini, yaitu program Jumat Sehat di SMP Negeri 8 Kota Surakarta menjadi sarana efektif dalam menanamkan hidup sehat dan nilai-nilai karakter dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di kalangan siswa. Tidak hanya tubuh yang sehat, namun juga siswa diminta untuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta lingkungan. Inisiatif ini mencerminkan upaya nyata dalam membentuk generasi yang sehat, tangguh, berkarakter kuat, yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Demikianlah tadi hasil seminar dari Bapak Dwi Sigit Wahyu Kristianto. Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara meminta maaf apabila dalam bertutur kata ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.